Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita melanjutkan mengerjakan uh, studi kasus Galaksi Elektronik soal UKK ujian kompetensi kejuruan akuntansi tahun pelajaran 2015-2016 bersama saya Soekarno Abi. Kita lanjutkan pada dokumen untuk penyesuaian atau dokumen nomor 28. Jika kita menganalisa dokumen 28, maka kita bisa melihat penyesuaian di sini adalah rekening koran, di mana kita akan membuat rekonsiliasi bank. Caranya, klik banking, kemudian reconcile account. Pastikan akunnya adalah cash in bank. Kemudian bank statement date kita isi dengan tanggal di akhir periode atau tanggal 31 Desember 2015. Nah, akan tampil transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Deposit ini adalah penerimaan kas, withdrawal itu adalah pengeluaran kas. Ada selisih 251 juta sekian. Nah, kita melihat untuk penerimaan dan pengeluaran kas tidak ada akun atau transaksi interest income pada dokumen 28, pendapatan bunga dan bank service, sehingga kita bisa menambahkan transaksi ini pada dengan cara mengklik bank entry. Untuk service charge ini adalah bank service charge dengan nilai 85.000, ID-nya BM122, expense account ini adalah bank service charge. Memo adjustment. Kemudian interest earn ini untuk interest income atau pendapatan bunga. Nominalnya adalah 653.000. ID-nya BM122, income account interest income atau pendapatan bunga. Memo adjustment. Klik record. Kemudian klik semua checklist semua transaksi. Ada selisih 568.000. Selisih ini sebenarnya adalah tambahan dari 653 dan 85.000. Ya. Ini kita harus refresh ya. Cara untuk merefresh adalah memilih akun yang lain ya, memilih akun yang lain misalnya Petty Cash. Kemudian kembali juga memilih akun cash in bank. Ini untuk merefresh. Sehingga ketika semuanya sudah diklik, otomatis auto balance adalah 0. Klik reconcile, kemudian klik juga reconcile. Ya. Kita beralih ke dokumen nomor 29. Dokumen 29 kita mencatat lewat menu account, kemudian record journal entry. Nomor bukti BM 123, date tanggal 31 bulan 12 2015. Memo adjustment. Nah, untuk mencatat dokumen ini 29, kita harus mengetahui mana akun yang berada di sebelah debit dan mana akun yang berada di sebelah kredit. Nah, sekarang isi memo beban yang belum dibayar. Jadi ini beban yang seharusnya dibayar pada bulan Desember, tapi sampai pada akhir bulan belum juga dibayarkan, sehingga dicatat di sebelah debit adalah beban gaji. Yang pertama, beban gaji karyawan atau dalam bahasa akun
dalam akun di sini adalah wages and salaries expense. Sebelah debit nilai 10 juta. Kemudian untuk listrik, air, dan telepon dicatat pada beban atau pada akun telepon, water, and electric expense. Nominalnya 1.500.000. Nah, sebelah kreditnya adalah utang beban atau akun accrued expense. Tekan tab, otomatis pindah di debit senilai 11.500.000. Out of balance 0. Record. Kemudian untuk dokumen 30 ya. Nomor bukti BM 12.4, memo, adjustment. Isi memo beban yang dibayar pada bulan Desember. Nah, ini masing-masing. Yang pertama, beban asuransi 500.000. Ya, pilih beban asuransi atau insurance expense. Insurance expense 500.000. Pasangannya adalah asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance 500.000. Tekan tab hingga pindah ke kredit. Kemudian yang kedua, beban sewa. Beban sewa dicatat pada akun rent expense. Rent expense senilai 800.000. Pasangannya di sebelah kredit adalah prepaid rent. Prepaid rent senilai 800.000. Kemudian yang ketiga, perlengkapan toko yang terpakai. Nah, ini perhatikan, jika keterangannya adalah perlengkapan toko yang terpakai, maka nilai yang tercantum di dalamnya itulah yang di jurnal. Tetapi jika keterangannya adalah saldo atau perlengkapan toko di akhir periode, ya, sisa perlengkapan toko di akhir periode, maka caranya kita mengurangi dari saldo perlengkapan dikurangi dengan sisanya. Tapi ini adalah yang terpakai, maka otomatis nilainya yang dicatat. Sebelah debit adalah beban perlengkapan toko atau store supplies expense senilai 4.135.000, dan sebelah kreditnya adalah store supplies. Kemudian yang keempat, taksiran kerugian piutang adalah 4% dari saldo piutang. Nah, untuk saldo di sini sudah dicatat, sudah dihitung senilai 9.105.750 rupiah. Nah, untuk taksiran kerugian piutang, caranya kita harus melihat dulu saldo dari cadangan kerugian piutang atau saldo dari bad allowance for doubtful. Caranya klik report, kemudian index to report, kemudian klik general ledger summary. General ledger summary. Klik display. Ini tanggal 1 bulan 12. Allowance for doubtful. Tanggal 1 bulan 1. Tanggal 1 bulan 1. Date from to 31/12. Allowance for doubtful adalah
6.450.000. Atau kita melihatnya di general ledger detail. General ledger detail. Bulan 1 2015. Bulan 12 2015. 31/12/2015. Rp6.450.000. Saldo awal 3 juta, ada transaksi 3.450.000. Nah, perhatikan, jika saldo dari allowance ini berada di sebelah kredit, maka taksiran kerugian piutang dikurangi dengan saldo akhirnya. Tapi jika saldo allowance ini berada di sebelah debit, maka taksiran kerugian piutang yang diambil dari saldo piutang ditambah dengan saldo dari allowance. Untuk kasus ini, karena saldo allowance berada di sebelah kredit, maka kita kurangi, ya. Di bukti memorial, taksiran kerugian piutang itu 9.105.000, ya, 750 dikurangi dengan saldo, ya, karena berada di sebelah kredit 6.450.000, ya. Jadi Rp2.655.750. Ini adalah yang dicatat pada jurnal penyesuaian. Sebelah debit adalah bad debt expense atau beban kerugian piutang Rp2.655.750. Sebelah kreditnya adalah allowance for doubtful. Nah, coba kita kembali melihat. Nanti saldo akhir dari allowance for doubtful adalah 9.105.750 sesuai dengan jumlah yang ada di bukti memorial. Saldo akhir adalah 9.105.750 sebelah kredit. Kita lanjut bukti nomor 31. Bukti nomor 31, penyusutan, ya, account record journal entry, nomor bukti BM 12.5, memo adjustment, ya. Yang pertama penyusutan gedung 2.560.000, ya. Debitnya adalah beban penyusutan, depreciation expense 2.560.000. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung atau building accumulation depreciation, tekan tab. Kemudian untuk kendaraan, ya, debitnya adalah beban penyesuaian, beban penyusutan atau depreciation expense 3.255.000. Kreditnya adalah vehicle accumulation depreciation atau beban akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian yang ketiga peralatan,
1.340.000. Ya, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Record. Kemudian bukti berikutnya BM 12.6 adjustment. Menutup PPN, ya. Poin A, menutup PPN income dan outcome ke perkiraan prepaid PPN atau PPN payable. Ya, perhatikan, untuk menutup PPN income ini adalah di sebelah debit, ditutupnya berarti kita akan mencatat saldonya di sebelah kredit. Begitu pula outcome, ya, saldonya ini berada di sebelah kredit, dan untuk menutupnya kita mencatat di sebelah debit. Nah, jika akun PPN outcome saldonya ini lebih besar daripada PPN income, maka akan dicatat pada PPN payable. Tapi jika saldo PPN income ini lebih besar dari PPN outcome, maka selisihnya akan dicatat pada akun prepaid PPN. Caranya kita kembali melihat pada report, index to report, general ledger, detail, display. Ini kita catat PPN income, ya, PPN income saldonya adalah 20.015.000. PPN outcome saldonya adalah 44.385.000. Ya, perhatikan, sehingga yang lebih besar adalah PPN outcome. Dicatat, outcome nanti dicatat sebelah debit, income dicatat sebelah kredit. Selisihnya adalah PPN payable sebelah kredit. Yes, man. Ya, PPN outcome 44.385.000. Kemudian sebelah kreditnya adalah PPN income. Sebelah kredit 20.015.000. Selisihnya dicatat pada PPN payable. 24.370.000. Kemudian B, menghitung pajak penghasilan PPh badan dengan melakukan koreksi fiskal. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui dulu laba sebelum pajak. Ya, laba sebelum pajak. Ya, klik report, kemudian index to report, kemudian profit and loss accrual, ya. Pada tab account, profit and loss accrual. Ya, display. Tanggal 1 bulan 1 2015 to 31/12/2015. Jadi date from tanggal 1 bulan 1 to 31/12. Berapa labanya? 526 847 184,59. Ini adalah laba, ya, laba sebelum pajak. Kemudian, ya, perhatikan ini ada koreksi fiskal. Jadi untuk koreksi fiskal positif, ya, itu adalah akun bad debt, atau beban kerugian piutang. Positif artinya menambah laba. Kemudian koreksi fiskal negatif ini adalah akun interest income, ya, interest income atau beban pendapatan bunga. Nah, kenapa dikoreksi fiskal? Karena ini sudah ada PPh pasal 23.
Kemudian koreksi fiskal negatif juga adalah berikutnya dividen income. Dividen income itu adalah karena sudah ada PPh pasal 23. Ya, tadi untuk yang positif bad debt karena beban kerugian piutang tidak diakui pada koreksi fiskal pajak. Ya, tidak diakui sebagai beban. Kemudian berikutnya adalah gain or loss. Jika nilainya adalah gain, ya, atau pendapatan gain or loss of sale vehicle, laba atau rugi dari penjualan kendaraan. Jika laba, maka ini adalah koreksi fiskal negatif, dan jika rugi, maka adalah koreksi fiskal positif. Ya, sehingga kita cari tahu dulu berapa saldo dari masing-masing akun tersebut. Caranya klik ya, report, index to report, account, general ledger detail, display. Date from 1/12 to 31/12. Yang pertama adalah koreksi fiskal positif, bad debt expense. Ya. Bad debt expense adalah Rp2.655.750. Ya, dicatat, ya, dicatat dulu. Ya, 2.655.750. Kemudian interest income, ini koreksi fiskal negatif, ya, mengurangi laba, 7.183.000. Ya, dicatat. Catat di kertas 7.183.000. Kemudian berikutnya dividen income 5.500.000. Dicatat 5.500.000. Berikutnya gain or loss 0. Ya. Jika saldonya ini di sebelah kredit, ya, maka ini adalah koreksi fiskal negatif. Jika saldonya berada sebelah debit, berarti loss atau kerugian, maka ini adalah koreksi fiskal positif. Ya, karena keuntungan dan kerugian dari penjualan piutang, penjualan aktiva tetap itu tidak dicatat tidak diakui pada koreksi fiskal ini untuk perhitungan laba. Ya. Nah, kemudian kita hitung. Ya, kita hitung laba bersih tadi adalah 526 847 184. Ya. Ditambah dengan koreksi fiskal positif, bad debt expense atau beban kerugian piutang. Tadi sudah dicatat Rp2.655.750. Dikurangi dengan koreksi fiskal negatif, interest income. Ya, kurang interest income sudah dicatat tadi saldonya 7.183.000. Ya, dikurang lagi dengan koreksi fiskal negatif berikutnya, dividen income 5.500.000. 516 819 934 ya, 0,59. Ini adalah dasar pengenaan pajak, ya.
Itu di poin C. Dasar pengenaan pajak. Itu adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan koreksi fiskal negatif ditambah dengan koreksi fiskal positif. Hasilnya itu adalah dasar pengenaan pajak DPP. Jadi ini adalah DPP, dasar pengenaan pajak. Ya. Pada poin C, dasar pengenaan pajak dengan tarif tunggal sebesar 28%, maka dikali dengan 28%. 28%. Ini adalah labanya. 144.709.581 atau dibulatkan 144.144.710.000 rupiah. Ini adalah pajak. Berikutnya adalah kita melihat jika ada akun prepaid income tax atau income tax payable. Ini pada poin D. Mencatat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable atau prepaid income tax. Ya, jika ada saldo pada prepaid income tax, ya, maka ini mengurangi. Ya. Ya, kita kembali melihat apakah ada saldo pada akun prepaid income tax. Account, general and ledger, detail, display. Prepaid income tax 31.378.000 ada saldo, sehingga laba tadi, pajak tadi, hasil pajak dikurangi dengan ini. Ya. Tadi pajak 144.710.000. 144.710.000 dikurangi dengan saldo prepaid income tax 31.378.600 rupiah. Hasilnya adalah 113.331.400. Dicatat 113.331.400 rupiah. Ya. Oke, kita kembali ke jurnal. Yang pertama adalah mencatat laba. Ya, ini pada poin D. Ya, pada poin D mencatat PPh, ke dalam income tax expense. Jadi income tax expense. Income tax expense 144.710.000 sebelah debit. Kemudian sebelah kredit kita menutup akun prepaid income tax. Prepaid income tax kita menutup, berarti di sebelah kredit tadi jumlahnya 31.378.600 rupiah. Selisihnya dicatat pada income tax payable. Income tax payable 113.331.400 rupiah. Record. Nah, setelah direcord, maka akun-akun yang sudah ditutup tadi akan bernilai 0. PPN outcome, PPN income, dan prepaid income tax. Ya, untuk memastikan maka kita lihat report, index to report, account, general ledger, detail, display. Yang pertama, prepaid income tax. Prepaid income tax 0 saldonya. Ya. Kemudian PPN income. PPN income saldonya 0. PPN outcome saldonya 0. Ya. Berikutnya adalah kita mencetak laporan keuangan. Ya.
Ya, ada 4 nanti yang akan dicetak. Yang pertama, kita klik report, index to report. Yang pertama yang dicetak adalah laba rugi, profit and loss accrual. Ini pada tab account, profit and loss accrual. Klik display. Ini date from tanggal 1 bulan 1 to 31/12. Ini adalah laba, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Ya, bisa langsung di print, klik print, kemudian dicetak, atau bisa kita menyimpan dalam dokumen yang lain. Ya, kita untuk hal ini kita menyimpan pada dokumen PDF. Jadi klik send to, kemudian PDF, send to, kemudian PDF. Ya, profit and loss accrual PT Galaxy, ya, nama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, standard balance sheet. Standard balance sheet, ya, klik display 31/12/2015. Ya, bisa juga langsung di print, ya, atau simpan dalam bentuk file PDF, send to PDF. Ya, standard balance sheet PT Galaxy, ya, save, sudah tersimpan. Kemudian laporan keuangan yang ketiga adalah statement of cash flow, banking. Klik banking, kemudian statement of cash flow, display. Ini tanggal 1 bulan 12 itu 31 bulan 12. Sama, ya, bisa print atau send to PDF. Bisa juga lewat Excel, email, fax. Tapi dalam hal ini kita menyimpan dalam bentuk PDF supaya bisa dicetak di komputer yang lain. Save. Kemudian yang keempat yang diminta juga adalah account general ledger detail, display. Bisa di print, bisa juga simpan dalam bentuk PDF. Ya. Kita lihat hasil dari PDF. Yang pertama adalah profit and loss, ya, laporan laba rugi. $382.137.184,59. Kemudian yang kedua, neraca atau standar balance sheet. Kemudian yang ketiga, cash flow, statement of cash flow. Kemudian yang keempat, profit and loss, general ledger.
Demikian, terima kasih. Semoga berhasil dalam ujian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.